Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Baik, saya Muhammad Jalfar Ridho Abada, NIM 1262092031335, absen 97. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dan jenis unit usaha. Dan yang pertama, pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan perbuatan prakarsa ikhtiar dari upaya untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, usaha disebut juga bisa dikatakan sebagai sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Nah, di dalam sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting, salah satunya adalah potensi dan peluang usaha. Yang kedua, tujuan usaha. Tujuan usaha yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, yang ketiga untuk usaha untuk bekerja. Dan yang terakhir untuk mengundang orang lain yang memiliki keahlian untuk bekerja sama. Nah, yang ketiga ini jenis-jenis usaha. Nah, yang pertama bertani. Orang yang bekerja menanam padi disebut petani. Biasanya bentuk usaha ini sering dilakukan di negara-negara yang beriklim tropis. Contohnya Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani disebut negara agraris. Akan tapi kini Indonesia jarang menanam padi atau usaha sendiri, melainkan lebih memilih untuk mengekspor dari luar negeri. Nah, padahal Indonesia memiliki banyak lahan berpotensi yang dapat diolah. Kebanyakan dari lahan tersebut sudah dijadikan lahan pemukiman atau pabrik. Oleh karena itu, mari kita jadikan generasi muda masa depan sebagai generasi yang menciptakan produk dalam negeri dan mampu mengolah kelebihannya di negeri sendiri. Nah, yang kedua, industri. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketentuan kerja. Dalam bahasa Inggris yaitu disebut juga industries, dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha sebelumnya kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Nah, adapun juga industri adalah sebuah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha perhatikan dan reparasi juga merupakan kegiatan dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Beberapa contoh industri yang ada di Indonesia merupakan industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kendaraan bermotor, mesin, perlengkapan penggunaan, dan masih banyak lagi. Nah, di industri tersebut ada tujuan pengembangan industri. Dan yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam atau hasil budidaya, serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara bertahap, mengubah struktur perekonomian menjadi lebih baik, serta memberikan nilai tambah lagi pertumbuhan industri. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan serta mendorong perkembangan teknologi yang tepat demi menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan usaha nasional. Dan yang ketiga, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lebih agar berperan lebih aktif dalam membangun industri. Dan yang keempat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan peranan koperasi dalam industri. Dan yang kelima, meningkatkan penerimaan devisa lewat peningkatan ekspor hasil produksi yang bermutu serta pengutamaan penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Nah, yang keenam ini mengembangkan pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam mewujudkan kawasan Nusantara. Dan yang terakhir, memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Nah, jenis usaha yang ketiga ini yaitu berdagang. Berdagang adalah bentuk usaha yang bersifat simbiosis, mutualisme, atau saling menguntungkan. Karena seorang pedagang akan memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya, sedangkan pembeli mendapat keuntungan karena dapat mendapat barang yang dibutuhkannya. Berdagang ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Berdagang merupakan seorang harus mau mengeluarkan modal dahulu, kemudian ia akan berusaha menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkannya, sehingga si penanam modal dapat meraup keuntungan. Nah, yang terakhir, jenis usaha yang terakhir yaitu jasa. Jasa adalah kegiatan usaha yang bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dengan tujuan kepuasan konsumen. Penyedia jasa sangat dibutuhkan keberadaannya dalam berbagai aspek di kehidupan manusia. Sebagai contohnya itu jasa transportasi, logistik, kesehatan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya Faisal Maulana Putra, NIM 1262092
201029 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bidang Usaha Perdagangan. Yang pertama ada pengertian bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan atau usaha dagang merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya adalah memperjualbelikan barang dan atau jasa di mana melibatkan penjual pembeli atau produsen konsumen yang saling mencari keuntungan dan kepuasan. Selanjutnya ada keuntungan perdagangan bagi perekonomian Indonesia. Selain mendatangkan keuntungan bagi penjual dan pembeli, kegiatan perdagangan juga berpengaruh dalam kondisi perekonomian negara. Kegiatan perdagangan yang memiliki jangkauan luas dapat membuka perdagangan antar pulau, membuka jalur dagang ekspor-impor dengan negara lain, menambah devisa negara, serta dapat membuka peluang usaha, terutama dalam usaha ekspedisi dan pengiriman barang. Selain itu, dengan banyaknya kegiatan perdagangan, maka SDM juga dapat menyerap dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri bidang usaha perdagangan. Adapun ciri-ciri utama dari jenis usaha perdagangan antara lain sebagai berikut. 1. Dimiliki oleh satu orang dengan modal pribadi. 2. Pengelolaannya sederhana, yakni hanya dilakukan oleh pendiri sekaligus pemilik. Jadi sebutan direktur, manajer, atau pelaksana harian dilakukan oleh satu orang saja. Ketiga, modalnya relatif tidak besar atau tidak ada ketentuan mengenai batasan modal pendirian dalam usaha dagang, sehingga pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang keempat, sebagai perantara produsen dan konsumen. Yang kelima, penjual akan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu mengambil keuntungan dari produk tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual. Macam-macam bidang usaha perdagangan. Seiring kemajuan pengetahuan dan kebutuhan manusia, usaha perdagangan mengalami perkembangan. Untuk itu, para ahli mengelompokkannya sebagai berikut. 1. Berdasarkan jenis konsumennya. Berdasarkan jenis konsumennya, usaha dagang dibagi menjadi 1. Usaha dagang besar. Produsen dalam usaha dagang besar dibeli dari produsen atau pabrik langsung dengan jumlah besar dan akan didistribusikan atau dijual ke pedagang melalui sales dengan volume penjualan yang besar. Contohnya adalah grosir. Yang kedua, usaha dagang sedang. Dalam usaha dagang sedang, pedagang membeli produk dari grosir lalu dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang, misalnya reseller. 3. Usaha dagang kecil. Contoh mudahnya dapat kita temukan secara mudah di sekeliling kita, seperti warung di depan rumah atau milik tetangga. Ciri khususnya adalah pembeli dapat membeli secara eceran dan pemilik usaha langsung berhubungan dengan konsumen. Pengelompokan yang kedua berdasarkan kategori produk. Berdasarkan kategori produk dapat dibedakan menjadi bahan utama dan barang jadi. Bahan utama. Usaha dagang bentuk ini menjual bahan-bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain, misalnya kayu dalam jumlah besar. Yang kedua, barang jadi atau hasil akhir. Ciri utamanya adalah memperdagangkan produk final atau berbentuk jadi dan siap dikonsumsi, seperti baju, makanan, kemasan, dan lain-lain. Pengelompokan bidang usaha yang terakhir adalah berdasarkan skala dan jangkauannya. Berdasarkan skala dan jangkauannya, bidang usaha perdagangan dibagi menjadi 1. Pengecer. Pengecer adalah pihak yang akan menjual barangnya ke konsumen tingkat akhir secara satuan dengan harga tinggi. Pengecer menjadi pihak yang melakukan interaksi langsung dengan konsumen, misalnya warung-warung atau toko kelontong. Yang kedua, penjual agen. Usaha dagang ini berada di atas pengecer. Usaha ini memiliki jaringan yang lebih luas. Yang ketiga, dropshipping. Dropship artinya sistem penjualan di mana penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu. Penjual jenis ini hanya memberikan katalog kepada calon pembeli, setelah itu ia menyetor pesanan kepada produsen. Yang keempat, ekspor-impor. Bisnis ekspor-impor memungkinkan produsen memiliki jaringan yang luas sampai mancanegara, dan proses transaksinya juga dilakukan melalui lintas negara.
Yang kelima, distribusi barang besar. Usaha distribusi barang besar memungkinkan Anda untuk memiliki jaringan dan lingkaran usaha yang lebih luas. Bahkan beberapa pelaku usaha yang memiliki jenis usaha ini telah memiliki beberapa macam merek dagang. Jika usaha distribusi barang dengan skala besar berhasil, maka seluruh penjualan produk di beberapa kota berada dalam naungan usaha Anda. Saya Humaida Maulina Anjani, absen 12, NIM 12620920133 akan mempresentasikan mengenai bidang usaha produksi. Pengertian usaha di bidang produksi. Dalam pengertian sederhana, usaha di bidang produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian usaha di bidang produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Sehingga dapat diartikan juga kegiatan produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang dan jasa. Terdapat dua faktor produksi, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli meliputi faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan meliputi faktor produksi modal dan faktor produksi pengusaha. Faktor produksi alam yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, dan iklim. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani yang mengandalkan fisik, contohnya buruh angkut dan tukang. Yang kedua, tenaga kerja rohani yang mengandalkan pikiran, contohnya guru dan direktur. Berdasarkan kemampuannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik artinya membutuhkan pendidikan khusus pada suatu bidang pekerjaan, contohnya dokter dan akuntan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih artinya membutuhkan pelatihan khusus dalam suatu bidang pekerjaannya, contohnya montir dan koki. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Artinya, tenaga kerja ini tidak membutuhkan pendidikan maupun pelatihan khusus dalam bidang pekerjaannya, contohnya kuli. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor produksi modal. Yang pertama ada modal tetap, yaitu modal yang digunakan lebih dari satu kali produksi, contohnya mesin-mesin, bangunan, dan kendaraan. Yang kedua modal lancar, yaitu modal yang dapat digunakan atau habis dalam satu kali produksi, contohnya bensin, solar, dan bahan baku. Selanjutnya faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama keahlian manajerial atau managerial skill, yaitu keahlian dalam mengelola faktor-faktor produksi dengan menggunakan cara-cara yang tepat sehingga diperoleh hasil maksimal. Yang kedua, keahlian teknologi atau technological skill, yaitu keahlian khusus yang bersifat teknik yang bisa digunakan demi keberhasilan produksi. Selanjutnya adalah keahlian organisasi atau organization skill, yaitu keahlian dalam mengatur berbagai kegiatan yang bersifat intern maupun ekstern. Pembahasan terakhir di bidang usaha produksi mengenai macam-macam usaha produksi. Yang pertama ada produksi ekstraktif, yaitu usaha produksi yang mengambil kekayaan alam yang bisa digunakan sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia tanpa mengubah bentuk dan sifatnya. Contohnya penambangan emas, timah, dan penangkapan ikan. Yang kedua ada produksi agraris, merupakan pengolahan sumber daya alam untuk menghasilkan barang baru. Contohnya pertanian dan peternakan. Yang ketiga ada produksi perdagangan, yaitu mengenai hubungan dengan penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya ada perdagangan langsung, perdagangan semi langsung, dan perdagangan tidak langsung. Yang keempat ada produksi industri, merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan industri dengan mengolah bahan baku dan bahan mentah. Contohnya industri kayu. Yang kelima ada produksi jasa,
merupakan jenis produksi yang langsung bergerak pada pelayanan terhadap konsumen. Contohnya pelayanan informasi dan komunikasi serta pelayanan bisnis. Baik, saya Maya Fatmawati, NIM 1262092020778 akan memaparkan materi mengenai bidang usaha jasa. Pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah, misalnya kenyamanan, kesenangan, hiburan, atau kesenangan konsumen. Jika suatu barang dihasilkan dari sebuah proses produksi misalnya, maka jasa akan dihasilkan melalui pemberian sarana dan prasarana yang mesti ditunjang dengan penyampaian suatu keterampilan tertentu dari pihak pemberi jasa. Selanjutnya, karakteristik produk jasa. Giffin menyebutkan 3 karakteristik yang membedakan produk jasa dengan produk barang sebagai berikut. Yang pertama yaitu intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua yaitu storability atau tidak dapat disimpan. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu customization atau kostumisasi, yang artinya jasa seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu macam-macam usaha jasa. Berdasarkan tingkat kontak konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, sistem kontak tinggi high contact system. Pada sistem ini, konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa, seperti contohnya jasa pendidikan, rumah sakit, dan transportasi. Yang kedua, sistem kontak rendah atau low contact system. Pada sistem ini, konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa, seperti contoh jasa reparasi mobil dan jasa perbankan. Berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur, jasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, jasa murni atau pure service merupakan jasa yang tergolong kontak tinggi tanpa persediaan. Misalnya ahli bedah yang memberikan perlakuan khusus atau unik dan memberikan jasanya pada saat konsumen berada di tempat. Dan yang kedua, jasa semi manufaktur atau quasi manufacturing service merupakan jasa yang tergolong kontak rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur, dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa tersebut. Seperti contohnya yaitu jasa pengantaran, perbankan, asuransi, dan kantor pos. Dan yang terakhir itu adalah jasa campuran atau mixed service merupakan kelompok jasa yang tergolong kontak menengah atau moderate contact, yaitu gabungan dari beberapa sifat jasa murni dan jasa semi faktur. Contohnya yaitu jasa ambulan, bengkel, dry cleaning, pemadam kebakaran, dan yang lain-lain. Peluang usaha di masa pandemi. Yang pertama yaitu ada dalam bidang perdagangan, seperti makan dan minuman, contohnya makanan sehat, minuman herbal, camilan, makanan beku. Dan yang kedua produk kesehatan, masker, vitamin, obat herbal, hand sanitizer. Yang ketiga produk kebersihan seperti sabun cuci tangan, sabun mandi antiseptik, tisu pembersih lantai, sabun pencuci piring, desinfektan. Dan yang terakhir yaitu produk berkebun seperti bibit tanaman, pupuk, pot, cangkul, dan pestisida. Untuk bidang produksi itu seperti memproduksi masker, produksi aksesoris masker, produksi jamu tradisional. Dan di bidang jasa sendiri itu ada jasa desain grafis seperti poster, promosi produk, desain untuk motif masker, dan jasa fotografi dan videografi seperti keperluan pariwisata, foto produk, dan lain-lain. Untuk jasa menulis ada portofolio, tulisan promosi. Dan yang terakhir yaitu ada pelatihan online seperti les private mata pelajaran, kursus menjahit, pelatihan bisnis online. Terima kasih.